Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih hangat, tampaknya lebih baik maju aja, yang di belakang juga supaya masuk.
Monggo. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya kawan-kawan sekalian, malam ini kita jumpa kembali dalam suluk malaman yang edisi ke-41. Alhamdulillah kita sudah 41 kali memasuki. Sekalian sebelum kita mulai diskusi, pemberitahuan sekalian bahwa untuk khusus bulan Juni dan Juli ada perubahan tanggal. Jadi untuk Juni itu minggu kedua, malam minggu kedua. Jadi tanggal 13 Juni, insya Allah Mas Tejo. Kemudian yang Juli itu jadi minggu pertama, malam minggu pertama, 4 Juli. Setelah itu kembali ke malam minggu ketiga. Karena kalau pakai jadwal tetap, nanti kita puasa ada suluk malaman 2 kali, yang satu mepet banget dengan Lebaran. Jadi kita yang Juni kita ajukan 13 Juni, jadi malam minggu kedua. Yang Juli kita jadikan malam minggu pertama. Agustus kembali malam minggu ketiga. Ya, malam ini kita sudah kedatangan tamu-tamu kita. Ada Pak Bambang Wiwoho. Jenengan ini orang Pati, orang Trangkil aslinya. Cuma lama di Jakarta, dari muda sudah di Jakarta. Pernah menjadi Pemret Panji Masyarakat, pernah di Suara Karya, kemudian lama bersama lingkaran-lingkaran aktivis di Jakarta, mengarang banyak buku, termasuk antara lain Pergulatan Dunia Batin Islam Jawa, ya, orang Jawa. Jadi kita malam ini akan coba belajar sebenarnya. Kemudian ada Mas Agus Sunyoto yang sudah nggak asing lagi. Beliau sangat data sejarah kita mulai dari sebelum Wali Songo sampai dengan sekarang banyak sekali data, dan dia adalah buku data berjalan itu. Yang insya Allah nanti kita akan berdialog tentang bagaimana kita mengulang kembali, berguru kembali kepada kearifan nenek moyang kita dalam hidup berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita akan coba lihat bahwa sekarang gejalanya kan kita banyak Islam, kemudian banyak aliran-aliran Islam, banyak pemahaman-pemahaman Islam. Hal lain mungkin juga karena internet sudah sangat merambah kemana-mana, sehingga orang bisa banyak. Padahal internet itu kayak pisau bermata dua. Jadi di satu sisi informasi sampahnya luar biasa banyak. Jadi kita harus konfirmasi ulang lagi, mencari sumber-sumber bandingan lain lagi kalau untuk percaya, karena banyak sampah di internet. Tapi juga ada banyak juga sumber-sumber yang layak dipercaya, sehingga pemahaman kita tentang Islam dikacaukan oleh sumber-sumber yang tidak jelas dan yang jelas tadi. Dan kita lihat kan ada banyak pemahaman-pemahaman baru, dan percepatan hidup kita, percepatan waktu kita luar biasa sekarang. Anda kejadian-kejadian di Indonesia aja deh, di Papua, di Kalimantan, bisa sekaligus kita cek langsung, kita ikuti. Ini pola-pola kita. Kemudian banyak lagi hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana berguru terutama nanti kita akan minta, saya baca banyak tulisannya Mas Wi, saya ngundangnya Mas Wi, Pak Wi, Mas Bambang Wiwoho ini tentang Sunan Kalijogo. Jadi ketika saya baca muncul nuansa-nuansa, misalnya bagaimana Sunan Kalijogo mengubah kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat waktu itu dengan cara smooth, ya, lembut, masuk lewat syair-syair, lewat
Mecopat lewat lagu-lagu dolanan dan juga wali-wali lainnya. Dan itu kemudian mengubah pola-pola pikir, mengubah pola-pola hidup mereka. Dan itu harus kita pahami sesuai dengan zamannya waktu itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini sebenarnya pembelajaran kita. Bagaimana ulama-ulama dulu sangat menguasai peta lapangan, situasi katakanlah sosial, politik, budaya nasional maupun jaringan internasional. Jadi jangan katakan bahwa ada ahli-ahli sejarawan yang mengatakan bahwa ketika berkembang di Jawa mereka terkurung, menjadi tertutup, terputus dari perkembangan pemikiran di tempat lain. Padahal tidak yang terjadi. Tetap ada hubungan, cuma bagaimana mereka mengelola itu dan mengaplikasikan, menerapkannya pada masyarakat di zamannya dengan secara tepat. Saya sedang mencoba, jadi karena ini mencoba, Pak Agus, saya sedang mencoba, mungkin besok insya Allah bisa jadi buku atau gimana, mencoba mempolakan perkembangan Islam di Nusantara ini menjadi, sementara ini ada 3 gelombang. Jadi ini gambaran besar yang mungkin perlu kita diskusikan ulang nanti. Jadi gelombang pertama itu ketika Islam masuk ke Nusantara ini, kenapa ini penting? Karena ini berkait dengan nanti bagaimana kita di gelombang keempat. Ke depan ini harusnya kita menciptakan gelombang keempat. Gelombang keempat pengembangan Islam di Nusantara. Yang kembali yang disebut sebagai Islam Nusantara itu mungkin. Jadi gelombang pertama itu muncul dari Islamisasi mulai dari Aceh, kemudian dari Sulawesi, di Kalimantan berkembang itu, kecuali informasi-informasi secara internasional dari kerajaan-kerajaan besar yang ada di Timur Tengah waktu itu, dan kitab-kitab perkembangan intelektual di masing-masing tempat itu, mereka mencoba mengembangkan itu di wilayah Nusantara dengan mengelaborasi, menggarap kalau istilahnya, menggarap apa yang sudah menjadi tradisi di tempat mereka mengembangkan Islam. Dan itu mulai dari Aceh, bukannya itu berkembang. Mereka tidak ada peperangan atau pertentangan yang tajam antara tradisi yang ada sebelum Islam dengan Islam. Bahkan itu direngkuh kembali, digarap kembali. Dan itu memang ciri khas tasawuf. Ciri khas tasawuf itu kan mereka memanfaatkan simbol-simbol yang ada di dalam tradisi tertentu, tradisi apapun. Dan simbol itu pasti asumsinya mengandung hal yang benar dan menunjuk ke Tuhan yang sama. Itu yang digarap. Sehingga kalau saya beri contoh misalnya, ya tadi, kalau ada tanah liat itu kalau Anda tahu wataknya tanah liat, Anda bisa bikin apa saja dari tanah liat itu. Bisa bikin keramik apa saja dari tanah liat yang sama. Kalau Anda tahu wataknya tanah liat. Nah, apa yang dilakukan oleh penyebar Islam di awal itu, menggarap itu, mereka mengetahui betul dan menggarap itu. Ini yang saya sebut gelombang pertama, di mana tidak terjadi pertentangan tajam antara tradisi lama dengan Islam. Kalau kemudian di zaman berikutnya ada yang mempertentangkan, itu persoalan-persoalan berbeda lagi. Artinya karena sudut pandang yang diambil memang berbeda. Nah, gelombang kedua, ini saya antar supaya nanti bisa kita elaborasi bersama. Gelombang kedua itu muncul setelah peperangan di Ponorogo. Jadi ketika itu, walaupun di gelombang pertama tadi ada, ini saya katakan gelombang ciri umum ya, ada Amangkurat I yang sempat membabat umat Islam, ulama-ulama dan santri dan lain sebagainya, itu sempat ada pertentangan tajam antara santri dengan istana, dan itu disebabkan oleh sikap Amangkurat I waktu itu. Tapi kita nggak ngomong itu tidak menjadi gejala umum. Nah, gejala yang kedua itu setelah perang di Ponorogo tahun 1800-an ke sini, di mana antara pengembang Islam yang sebelumnya jadi satu dengan istana mulai pecah. Kiai-kiai mulai keluar menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Sehingga kalau istilah Gus Dur dulu yang namanya pesantren ya kerajaan kecil. Itu mulai muncul menjadi
kerajaan-kerajaan kecil dan terpisah, mulai agak jauh dengan istana. Karena istana mulai digarap oleh Belanda. Belanda mulai masuk sebagai pemerintahan, bukan lagi sebagai perusahaan. Gelombang kedua ini mencirikan ada itu secara nasional, secara internasional mulai ada hubungan dengan Turki, dengan Timur Tengah yang lain, dengan Mekah, dengan Baghdad. Dan ini ada efek-efek lain, ya ini ada upaya-upaya pemurnian. Pemurnian ini mengakibatkan ada jarak antara budaya Jawa dengan Islam. Ini berkembang, nanti saya beri contoh-contohnya, berkembang sampai dengan hasilnya yang paling besar, misalnya muncul NU dan Muhammadiyah, itu hasil Islam gelombang kedua. Nanti saya beri contoh-contohnya, ini garis besarnya. Kemudian muncul lagi gelombang yang ketiga, itu tahun 80-an. Ketika di Salman waktu itu ada gerakan jilbabisasi. Ada reislamisasi yang luar biasa besar, yang orang yang sebenarnya, yang sebelumnya dianggap abangan dan lain sebagainya menjadi Islam kembali. Reislamisasi, simbol-simbol Islam diangkat kembali. Itu tahun 80-an. Dan itu sampai sekarang, gelombang ketiga itu. Itu ada efek-efek puritanisasi menjadi semakin kuat. Apa puritanisasi? Itu mencoba corot boso saiki kembali Quran hadis, kembali Quran hadis. Itu semakin kuat di gelombang ketiga itu. Nah, ini ciri-cirinya. Ini tiga gelombang ini nanti ada hubungannya dengan nasional dan internasional kalau istilahnya Pak Wi tadi. Kita akan coba efek-efek yang buruk dari gelombang ketiga ini, misalnya munculnya isu terorisme dan lain sebagainya. Ini efek-efek dari gelombang ketiga. Pengerasan yang sangat di kalangan sebagian umat Islam. Ciri gelombang pertama itu apa misalnya? Saya sering sebutkan di sini pemakaian ikat, pemakaian belangkon. Itu adaptasi gelombang pertama, Islam gelombang pertama. Kemudian yang gelombang kedua muncul karena pengaruh Turki, kopiah, turbus, muncul dari gelombang kedua. Gelombang ketiga cirinya menjadi nggak jelas, menjadi semakin kembali ke sorban lagi yang gede-gede, menjadi ciri-ciri pakai kalau ulama pakai ciri pakaian Timur Tengah yang sangat jelas. Kelihatan Timur Tengahnya, itu ciri gelombang ketiga sebenarnya. Nah, di antara ini kita melihat bahwa ada perubahan-perubahan mendasar yang berkait dengan kekuasaan, dengan kebudayaan, dan dengan perkembangan masyarakat. Di gelombang pertama, Islam begitu meluas dengan cepat, tapi jangan lupa di gelombang ketiga, Islam reislamisasi sempat meluas sangat cepat. Di zaman Salman, Pak Imaduddin Abdurrahim waktu itu sempat berkembang cepat juga, tapi dengan ciri-ciri pemutihan. Jadi istilahnya putihan. Di gelombang kedua, saya nanti minta Mas Agus juga untuk mengkonfirmasi ulang ini. Di zaman gelombang pertama, itu wali-wali itu istilahnya putihan. Syekh Siti Jenar itu abangan. Tapi abangan waktu itu kalau nggak salah, justru orang yang sangat ketat mempraktekkan Islam syariah. Kecuali hakikat mereka menuntut kesetaraan dan lain sebagainya. Sementara wali-wali yang lain mengadopsi sistem kerajaan Majapahit, sehingga pakai doro, itu abad gelombang pertama. Sementara Syekh Siti Jenar itu melawan itu. Oh jangan, nggak ada. Feodalisme itu nggak boleh dalam Islam. Jadi justru garis kerasnya itu ada di Syekh Siti Jenar. Dia mencoba mempraktekkan Islam secara lebih murni. Anehnya di gelombang kedua setelah perang Diponegoro, istilah abangan itu dipakai untuk sebaliknya. Orang yang Islamnya menjadi tidak terlalu syariat. Sementara muncul istilah putihan, baru orang yang lebih memurnikan Islam. Itu yang dikembangkan kemudian menjadi santri abangan itu. Jadi putihan berubah menjadi santri, itu abangan tetap. Padahal di awal pertama maksudnya itu justru sebaliknya. Nah, perkembangan-perkembangan semacam ini harus kita pahami betul, karena kita sedang menghadapi masa baru, masa sekarang ke depan,
yang mestinya menjadi gelombang keempat, yakni dengan belajar kembali ke gelombang pertama yang sukses dan memanfaatkan semangat gelombang ketiga yang mampu melebar, tapi tetap dengan roh dari awal gelombang pertama. Mungkin itu yang perlu kita pahami betul. Nanti kita diskusikan panjang lebar bahwa yang berkembang di setiap masa itu berbeda-beda, tapi secara umum ada persamaan-persamaan pola. Jadi misalnya gelombang kedua itu melahirkan dua sisi gerakan yang sebenarnya sama. NU Muhammadiyah kalau Anda belajar di awal gerakannya itu sama, secara syar'i sama. Artinya ibadah mereka sama. Baru cuma dikembangkan NU itu lebih ke pedesaan waktu itu, efek dari gelombang kedua, kiai-kiai yang ada di desa. Muhammadiyah di perkotaan. Nah, di tahun 40-an, 30-an, 40-an, Muhammadiyah bergerak, beda. Kemudian muncul rezim TBC, takhayul bid'ah khurafat itu. Itu mulai muncul dari pengaruh internasional juga. Sehingga menyebabkan gerakan kota dan desa ini berubah menjadi gerakan ideologis agama. Jadi mengambil bentuk agama. Sebelumnya enggak, sebelumnya sama. Jadi ada perkembangan-perkembangan semacam itu. Nah, ketika ini mentok, gerakan kedua ini, muncul gerakan gelombang ketiga dari anak-anak muda yang sebenarnya pengetahuan agamanya sedikit sekali, tapi semangat keagamanya tinggi. Keinginan untuk kembali beragama itu tinggi, tapi pengetahuan keagamanya rendah. Itu yang mencirikan gelombang ketiga. Dan sampai sekarang itu berkembang dengan segala efek-efeknya. Mungkin itu gambaran besar kita tentang kenapa kita harus belajar lagi ke kearifan kiai-kiai penyebar-penyebar Islam di Nusantara awal. Karena mereka lebih murni mengembangkan itu tanpa punya tantangan-tantangan yang lebih besar. Tantangan yang lebih besar misalnya ketika gelombang kedua itu sudah ada negara yang mengatasnamakan Islam macam-macam, sehingga persoalan-persoalan konflik-konfliknya itu sangat lebih rumit dibanding di gelombang pertama. Apalagi gelombang ketiga ketika Islam menjadi tidak berdaya. Tidak berdaya kemudian merasa ingin harus berdaya dengan segala cara. Jadi ini yang gambaran kita nanti kita diskusikan, tapi sebelum itu kita ingin Pak Awi untuk mengelaborasi atau mencoba mengembangkan pemahaman kita supaya kita paham betul tentang ajaran-ajaran para wali dulu, termasuk utamanya Sunan Kalijogo. Monggo Pak Awi. Terima kasih Gus Anis, Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama saya mohon maaf dulu Gus Anis, saya ini gak pinter bicara sebetulnya. Bisanya kasak kusuk lobby dan sedikit nulis, lalu ngomongnya agak susah. Jadi kalau kurang jelas nanti minta maaf, tapi saya membackup malam ini dengan tulisan. Emailnya sudah ada di Gus Anis, jadi siapa yang berminat bisa ke Gus Anis, atau mungkin minggu depan saya postingkan di blog saya, blog Tasawuf Jawa, insya Allah saya masukkan. Kembali mengenai berguru pada kearifan Sunan Kalijogo dan pada kearifan Nusantara, ini saya kira ini tema yang aktual, ya, yang aktual, yang sekarang terasa sangat dibutuhkan ketika bangsa-bangsa di dunia, negara-negara di dunia, khususnya kita bangsa Indonesia, menghadapi tekanan global yang luar biasa. Dunia ini sekarang dikuasai oleh yang namanya kapitalisme global. Mereka
pada umumnya di belakang layar itu adalah orang Yahudi. Karena Yahudi ini menguasai modal, keuangan, dan teknologi. Hidup kita ini sekarang sebetulnya hidup bangsa-bangsa di dunia itu dipermainkan oleh modal dan uang dan teknologi. Dan dengan itu, dengan teknologi yang canggih termasuk teknologi internet tadi, televisi, gadget, handphone dan lain-lain, kita digiring, sikap hidup kita digiring untuk mengikuti pola mereka yang mereka akan menuju atau membentuk tata dunia baru yang masyarakatnya itu hedonis, orang yang mengutamakan dirinya sendiri, egois, materialistis, pikirannya itu hanya soal kebendaan, ya, uang, benda, dan memuja kesenangan pribadi. Dan untuk itu mereka melancarkan berbagai divisi perang. Di antaranya adalah mengadu domba, membuat agama-agama pecah, ya. Nasionalisme tercabik-cabik, didangkalkan, agama didangkalkan, diadu domba, kearifan-kearifan lokal juga digembur, ya, supaya bangsa-bangsa menjadi lemah. Padahal ini ada tokohnya, Pak Agus Sunyoto ini udah menulis buku yang saya cukup respect, cukup kagum, yaitu Atlas Wali Songo, menggambarkan bagaimana peta penyebaran dan dakwah para Wali Songo di Indonesia. Kalau kita ingat ya, Islam berkembang yang ditandai secara pesat pada abad ke-14, 15, 16 itu. Pada saat itu Pulau Jawa dan juga Nusantara itu kita bukan bangsa yang tidak beradab, ya. Kita bukan bangsa barbar, bukan bangsa badui yang ketinggalan kemajuan dan teknologi. Bahkan ya kalau kita lihat ya, coba apakah mungkin bangsa kecil pada abad ke-89 ya, tahun 1800-an membuat Candi Borobudur yang sempat masuk ke keajaiban dunia, ya. Waktu besar diangkat ke gunung. Mungkinkah ya bangsa yang tidak beradab membangun Candi Prambanan, membangun Keraton Boko, ya. Keraton Boko itu di puncak bukit dibangun oleh batu-batu yang 1-2 meter yang dari jauh asalnya. Kalau nggak pakai teknologi kan nggak mungkin, nggak pakai akal, ya. Bagaimana ngangkut batu, ya, dari ratusan meter ke bawah ke atas bukit, ya. Itu abad ke-9. Mas Agus ini sudah menceritakan ya, pada tahun 70 Masehi saja, pelaut-pelaut kita itu sudah membawa cengkeh ke Afrika, ke Eropa. Ya. Itu kalau nggak pelaut ulung, ya tentu teknologi perahunya sudah teknologi yang bisa mengatasi gelombang dan badai yang dahsyat, bisa sampai ke Afrika. Dari Afrika, rempah-rempah kita dibawa perjalanan darat ke Eropa. Sampai kemudian orang Eropa nggak mau tergantung pedagang-pedagang ini, mau nyari sendiri. Ya, di mana sumber rempah-rempah itu? Ya. Sejarah juga membuktikan Madagaskar itu adalah secara genetik, secara DNA juga itu sama dengan orang Nusantara, orang Melayu sama dengan orang Jawa juga. Banyak penulis-penulis sejarah tentang Asia dan khususnya Indonesia yang mencatat, yang mengekspos ya, menguraikan catatan tua dari Cina yang ditulis oleh anak buahnya Fazin, ya, yang lebih tahu persis nih Mas Agus. Saya hanya mengutip sumber-sumber kecilnya saja. Itu pada abad ketiga keempat itu
orang Cina, bangsa Cina itu banyak yang pergi ke India untuk mempelajari agama Buddha. Betul Pak Gus ya, gitu ya. Dan mereka umumnya singgah di sekitar Palembang. Ya. Nah, pada akhir abad ketiga, awal keempat itu, perahu Fahin ini kena badai, pecah. Sehingga mereka terdampar di Pulau Jawa. Dan untuk itu, dia memesan kapal baru yang sama selama 5 bulan dia menunggu di Pulau Jawa. Dia menceritakan di catatan sejarah Cina sana yang ditulis ulang oleh berbagai penulis sejarah Barat juga. Perahu-perahu Nusantara itu panjangnya sudah lebih dari 60 meter, tingginya 10 meter. Bisa menampung sampai 600-700 ya, pelaut dengan segala perlengkapan, makanan, minumnya dan lain-lain. Ya, itu kan perahu besar. Sedangkan Cina yang sekarang menjadi negara raksasa, perahunya itu hanya separohnya, gitu. Separuh dari perahu-perahu kita. Ini sekali lagi membuktikan bahwa peradaban kita luar biasa. Pencatat sejarah Islam ya di Timur Tengah itu juga menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Maharaja Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu diperkirakan berdiri pada abad ke-6 sampai ke-7, sekitar 6 sampai ke-12, sampai Singosari, Kediri itu. Pada abad ke-8, pada puncak kejayaannya, itu seorang sejarawan menemukan beberapa tulisan yang menceritakan Raja Sriwijaya menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, minta supaya Umar bin Abdul Aziz mengirimkan ulama yang bisa menjelaskan tentang agama Islam. Abad ke-8, jadi tahun 700 sekian. Ini banyak kisah itu, dan itu sebagian ini juga bisa dilihat nanti di bukunya Pak Agus Yoto itu. Nah, pada saat kita mengenal penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, khususnya kalau di daerah sini ya Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bonang ini, daerah Pantura sini, Pati dan sekitarnya. Itu Mojopahit adalah kerajaan Nusantara kedua. Kerajaan Nusantara pertama itu Sriwijaya yang kekuasaannya sampai ke Asia Tenggara termasuk Jawa. Jadi Jawa itu dulu merupakan bagian dari Sriwijaya. Sampai kemudian berdiri kerajaan Majapahit, Sriwijaya menjadi Palembang dan lain-lain, Jambi itu menjadi daerah bawahan Majapahit. Juga Siam, Thailand dan lain-lain, Champa, segala macam. Pada saat itulah Islam mulai berkembang, yang oleh Gus Anis tadi disebut itu gelombang pertama. Ya. Walaupun dalam catatan-catatan sejarah itu menunjukkan Islam itu sudah mulai masuk juga sebetulnya pada abad ke-10 ya. 10 sudah mulai masuk, ada makam di Gresik, itu segala macam itu abad ke-10 sudah ada. Tetapi berkembang pesat pada abad ke-15, 16 ya. Suasananya itu bisa dibayangkan. Memang kerajaan Majapahit itu kerajaan Nusantara bahkan sampai ke Asia Tenggara. Tetapi wilayah Nusantara itu begitu luas. Penduduk kita tidak banyak. Ya. Penduduknya jarang. Di masa kecil saya di Pati ini saja, itu saya masih ingat tuh dukuh-dukuh. Ya, kalau kita ke utara dari Pati ke utara, ya, itu dukuh-dukuh itu kan dikelilingi apa? Rumpun-rumpun bambu, ya. Payang ya, Payang, Sukoharjo, Jontro segala macam sampai ke daerah Kajen sana itu kan jalan-jalan itu kecuali jalan-jalan pabrik gula itu kan jalan-jalan cukup untuk andong, bahkan jalan setapak
dan masing-masing dukuh, ya, kecuali Trangkil memang itu sudah menjadi desa industri, itu dukuh-dukuh kecil yang dikelilingi pagar rumpun-rumpun bambu. Halaman rumah waktu saya kecil luas-luas. Masing-masing itu rumah itu punya tanah itu pekarangan ribuan meter. Pohonnya gede-gede. Pohon mangga, pohon apa saja. Kalau kita meluk gitu enggak 3-4 orang itu anak-anak kita meluk itu enggak nyampe pelukan kita, ya. Karena dia dari biji dan mungkin puluhan ratusan tahun sudah, ya. Nah, saya masih ingat gerumbul segala macam itu, ya. Itu kan di tengah-tengah sawah suka ada pohon beringin, ya, yang dipuja, ya, dianggap sebagai apa? Makam dari apa? Orang-orang hebat, ya. Kita lihat kalau naik kereta atau mobil dari Pati ke Semarang aja kiri kanan tuh sampai ke Rembang sana itu mesti banyak di tengah sawah, apa? Kayak pulau-pulau gitu ada pohon beringin dipagerin terus apa disembah, dipuja dan lain-lain. Kehidupan masa kecil saya ini, saya kira yang hadir ini sebagian besar generasinya generasi anak saya. Ya, generasi anak saya. Omongan kita itu waktu itu aja tahun 50-an, omongannya itu ya soal jin, soal genderuwo, soal banaspati, soal gunung pecengis, ya. Bangsanya apalah namanya aneh-aneh itu, ya. Ya, omongannya itu aja, bagaimana kita menghadapi itu, bagaimana yuda itu, ya. Ya. Jadi kita itu masih sangat percaya, masyarakat kita itu pada saat, apalagi pada saat Wali Songo mulai bergerak, kan tahun 1400-an sekian, 1900 saja masih begitu, gitu. Walaupun kita sudah masih angker, tentu pada tahun 1400 itu jauh lebih angker lagi. Nah, pada saat itulah agama yang berkembang itu agama Siva, agama Hindu yang bercampur Buddha, ya. Ditambah animisme dan kepercayaan pada roh-roh gaib oleh sebagian besar masyarakat kita, itu campur, ya. Di berbagai sumber menyebutkan di kalangan Wali Songo sendiri terbelah waktu merumuskan bagaimana cara berdakwah menghadapi masyarakat yang seperti itu. Sunan Ampel, bapaknya Sunan Bonang, gurunya Sunan Giri, ya, itu menginginkan Islam itu disebarkan apa adanya, ya. Ya. Yang harus langsung mengikis habis kepercayaan lama sekaligus, ya. Tetapi anaknya dan murid anaknya, yaitu Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Bonang putra Sunan Ampel, Sunan Kalijogo muridnya Sunan Bonang, itu berpendapat lain. Dia seperti Gus Anies ceritakan tadi, itu berpendapat bagaimana berdakwah seperti ulama-ulama tasawuf di berbagai belahan bumi itu berdakwah. Jadi memanfaatkan simbol-simbol lokal, ya. Jadi dimanfaatkan. Jadi Sunan Bonang, Sunan Kalijogo itu tidak langsung menggempur habis, tetapi dia menyusup kepercayaan lama itu, dimasukin, disusupi dan dibungkus selapis demi selapis seperti kulit bawang, ya. Inilah yang disebut oleh peneliti Barat sinkretisme itu, ya. Akulturasi dan sinkretisme itu, kalau kulit bawang itu kalau dibuka kan selapis, di dalamnya ada lagi, dalamnya ada lagi, dalamnya ada lagi. Demikianlah Islam masuk yang dikembangkan oleh aliran Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo yang semula ditentang keras, tapi pada akhirnya kelompok Sunan Bonang bisa meyakinkan kalau Islam ini didakwahkan sebagaimana waktu Rasulullah berdakwah di Timur Tengah, itu akan habis, akan tidak bisa masuk. Bahkan Rasulullah pun juga tidak langsung menggempur, ya.
Rasulullah itu hukum-hukum agama itu belakangan malah, ya, gradual, bertahap, ya, bertahap. Tidak sekaligus langsung apa syariahnya apa ditegakkan. Ya, kalau kita pelajari sejarah itu hukum-hukum Islam itu gradual, masuk sedikit demi sedikit. Uniknya kelompok Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri yang sebetulnya ini cikal bakal Islam Putihan itu sebetulnya tadi, yang abangan tadi Sunan Bonang, Sunan ini yang menempuh cara menyusup masuk, melapis sedikit demi sedikit, tidak ribut gitu loh, tidak ribut. Bahkan dalam cara berdakwah mereka mencapai kesepakatan, yaitu sama-sama mau menggunakan media dakwah kesenian. Maka kita sekarang kan mengenal tembang mocopat ya. Ada dandang gulo, ada megatroh, ada mijil, ada pangkur, ada kinanti, dan lain-lain. Itu diciptakan oleh Wali Songo termasuk Sunan Derajat, Sunan Giri menciptakan, Sunan Bonang semua menciptakan. Gamelan Jawa pada saat itu tidak selengkap ya. Yang namanya alat bonang itu Sunan Bonang itu mengembangkan dari campa. Juga rebab itu dari Arab ya, rebab siter ini itu dari apa? Dari Timur Tengah ya. Jadi itu melengkapi satu sama lain. Demikianlah agama Islam ini masuk menyusup tanpa menendang, menghancurkan sekaligus nilai-nilai kearifan lokal pada saat itu. Saya ambil contoh, satu contoh aja. Kita kan mengenal namanya sedekah bumi. Zaman dulu itu namanya bukan sedekah bumi, namanya sesaji untuk Dewi Sri Sadono, Dewa Sri Sadono. Jadi petani-petani itu sebelum memuja minta tolong Dewi Sri, Dewa Pertanian, dan sesudah panen dia memberikan sesaji. Oleh Sunan Kalijogo ini dirubah menjadi sedekah bumi. Sedekah, jadi istilahnya udah beda. Sesaji dengan sedekah. Ya. Ini kan perubahannya menarik sekali. Ya. Kemudian wayang. Wayang itu kan cerita Hindu, Bhagavad Gita. Terkenal Hindu. Wayang zaman Majapahit itu bentuknya wayang beber. Ya, wayang selembar kain dilukis gitu. Ya, kemudian Sunan Wali Songo ini bertahap masing-masing memberikan urun rembuk masing-masing sehingga menjadi wayang kulit. Itu pun bertahap. Ya, dulu wayang kulit pertama zaman Wali itu tangannya masih nyambung. Ya. Kemudian Mataram berkembang, tangannya mulai dipisah. Sekarang lebih canggih lagi, bisa apa? Lehernya juga apa? Bisa bergerak, ya. Bisa muntah darah segala macam, aneh ya, unik gitu. Ini perkembangannya, dan Sunan Kalijogo ini memasukkan cerita-cerita khas Jawa ya, yang kita kenal dengan nama Jamus Kalimosodo. Gak ada itu di kitab Mahabharata aslinya itu Jamus Kalimosodo ya. Bagus, bagaimana orang Hindu kok apa senjatanya paling hebat namanya kalimat syahadat ya kan. Terus tokohnya Puntadewa itu digambarkan ya, raja tanpa mahkota, ya, tembangnya gundul-gundul pacul yang tadi awal-awal tadi ya, gundul-gundul pacul itu kan raja tanpa mahkota, jangan gembelengan, rendah hati, ya, ya rambutnya Puntadewa kan cuma digelung, ya, dia nggak pakai apa sayap kebesaran apa tanda-tanda kebesaran yang lain. Itulah pemimpin ideal menurut Islam digambarkan dengan Puntadewa. Petruk jadi ratu. Itu juga Sunan Kalijogo. Banyak sekali Mustaka ini namanya. Itu banyak kisah-kisah Dewa Ruci. Dewa Ruci ya Sunan Kalijogo. Ya. Itu udah tasawuf tinggi gitu ya, sudah sampai tahap makrifat gitu. Kalau kita melihat karya Sunan Kalijogo, tadi saya udah mendengar dua dari dalam, ada gundul-gundul pacul, ya, itu gundul-gundul pacul itu filsafat kepemimpinan, ilir-ilir, ya,
Ada lagi kalau orang yang senang mempercayai, sebagian malah kejawen ini, itu lagu singgah-singgah. Singgah-singgah itu untuk orang-orang Jawa yang masih kuat keyakinannya, itu kalau punya hajat, itu dia mulai dengan nembang singgah-singgah. Juga orang-orang priayi-priayi dulu, itu kalau meninggal, diiringi dengan gending singgah-singgah. Kalau istri hamil, ayahnya juga nembangnya singgah-singgah. Calon ayah ini nembangnya singgah-singgah setiap malam. Yang terakhir itu waktu Mas Willy W.S. Rendra wafat, saya kebetulan hadir takziah, itu dari masjid ke pemakaman singgah-singgah. Tetapi ipar saya yang sekolah jebolan pastor, ya, kawin sama adik istri saya, jadi Katolik, waktu meninggal juga singgah-singgah, tapi kalimatnya lain, iramanya singgah-singgah. Ya. Saya juga pernah mendengar di Jogja, sahadat tapi sahadat, lagunya sholawat tapi Kristen. Jadi gending-gending irama kita yang diciptakan oleh wali untuk berdakwah, itu kita lupakan, tapi sementara saudara kita agama lain mulai memakai. Singgah itu luar biasa, ya. Saya minta nanti kapan-kapan nih grupnya Gus Anis itu carilah, ya. Singgah itu kekuatan magisnya itu memang kalau kita hayati tinggi sekali, ya. Sugestinya tinggi sekali. Dan dia menceritakan sebetulnya bagaimana wilayah di Pegunungan Kendeng ini masih penuh mistis, ya. Dari timur, Pegunungan Tinggi Kendeng Timur itu dulu kan istilahnya anak buahnya Dewata Cengkar yang menghantam habis Muhibah Turki yang 100.000 orang itu dihancurkan oleh orang-orang Kendeng ini. Kejam, ganas, makan orang itu masih, ya. Itu Sunan Kalijogo dengan singgah-singgah mengajarkan bagaimana kita menghadapi jin, iblis, makhluk yang berupa manusia maupun tidak manusia. Walaupun tidak secara langsung, ya. Nanti pada penutup bait ke-13-nya itu semua itu bisa saya atasi, katanya. Ada di paper ini, ya. Diatasi karena saya berzikir dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu intinya, ya. Berzikir tauhid, kalimat tauhid. Itulah bacaan doa andalan saya untuk menghadapi segala macam yang jahat itu. Jadi ada singgah-singgah, ada lagu dolanan, gundul-gundul pacur, ilir-ilir, singgah-singgah, dan yang paling sampai sekarang itu menjadi pegangan andalan kelompok-kelompok karawitan di berbagai daerah, baik dia Islam, non-Islam, termasuk yang sahabat-sahabat saya orang Katolik banyak yang main karawitan, itu adalah Kidung Kawedar. Ya, Kidung Kawedar itu nanti kalau ada yang bisa, ya, Kidung Kawedar atau mau diseling juga, nanti dulu. Ya, Kidung Kawedar ada yang menyebut Kidung Sariro Ayu, ada yang menyebut Rumeksa Ing Wengi, ya. Itu seperti, itu penamaannya kan seperti kita menyebut kulhu, ya kan? Karena ada kul wallahu ahad, ini kan ono kidung rumeksa ing wengi, maka kidungnya dibilang kidung rumeksa ing wengi. Ada yang Sariro Ayu ke Al-Injirah itu, Alam Nasro gitu ya, disebut satu kalimat. Itu Sunan Kalijogo itu mengajarkan kepada leluhur kita yang pikirannya sehari-hari ini bagaimana survive, bagaimana bisa hidup selamat gitu menghadapi geludung pecengis, menghadapi wewe gombel, gendruwo dan lain-lain itu. Sampai bait pertama kedua itu seperti mengajarkan sebuah mantra sakti, ya. Mantra sakti untuk menolak segala macam makhluk halus dan kekuatan orang jahat, binatang buas dan lain-lain. Tetapi pada
akhir bait ketiga, beliau mulai memasukkan nama Nabi Adam, Nabi Seth, yang disebut di dalam kidung Nabi Ses. Orang Jawa itu, leluhurnya orang Jawa itu katanya Nabi Ses. Turunan Nabi Ses, kawin sama keturunan dewa-dewa, ada Betara Guru, segala macam, sampai Arjuna, sampai orang Jawa, Parikesit, melahirkan orang Jawa. Sebetulnya itu ya kalangan-kalangan leluhur wali-wali itu aja, yang menempatkan kepercayaan dewa-dewa yang disembah oleh agama Siwa Buddha, menjadi itu hanya di bawah Nabi. Di bawah Nabi, Nabi yang lebih utama, bukan dewa. Itu kan nggak langsung dibilang, nggak ada dewa itu. Tapi ada, dewa memang ada. Tapi ini ada yang lebih hebat dibanding dewa. Dewa itu keturunannya Nabi gitu. Nabi Ses gitu. Jadi orang, sedikit demi sedikit derajat dewa ini, kesaktian dewa diturunkan. Dikalahkan oleh Nabi. Jadi mulai masuk di Kidung Awadat, Nabi Adam, Nabi Ses, Nabi Musa, ya, Nabi Dawud, ya, Nabi Yusuf, ya, semua Nabi, sampai akhirnya Nabi pungkasan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, sampai Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, semua, sampai Fatimah, semua disebut di dalam kidung itu, ya. Kalau bapak-bapak, mas-mas, mbak ini semua ingat, kita ini kan sering juga bicara tentang sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer itu sebetulnya adanya di Kidung Kawedan, ya. Itu kalau aslinya itu sebetulnya memang itu pakai simbol-simbol darah, ya, pusat, tali pusat dan lain-lain. Itu sebetulnya kalau di Qur'annya itu ya malaikat, 4 malaikat, ya, hafazah yang mendampingi kita, itu yang bergiliran siang malam menjaga kita, 4 malaikat itu, ya, hafazah. Itu ada semua di Kidung Kawedan. Jadi enaklah ini. Jadi kalau kita lihat itu, dakwah itu bukan dalam arti menumpahkan darah, pedang dan darah, tetapi dakwah itu sesuai ayat-ayatnya, itu memang serulah, ya, dengan bijaksana, ya. Ya. Karena Allah sendiri mengatakan, apa kalian mau membuat semua orang ini beriman? Tidak, Allah sendiri mengatakan tidak seperti itu, menyatakan tidak seperti itu firman-Nya. Kalau Allah kan maha kuasa, kalau Allah mau, ini kan seperti kita membalikkan telapak tangan aja kalau mau semua orang di alam raya ini menjadi muslim. Apa susahnya buat Allah yang maha kuasa? Tetapi tidak, memang kita diuji untuk mengetahui siapa yang beriman, siapa tidak, siapa baik, yang siapa buruk, ya. Demikian juga tentang suku-suku dan bangsa-bangsa. Dalam surat Al-Hujarat ayat 13 itu kan dinyatakan Allah itu menciptakan kita ini dari jenis laki-laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling berlomba kebaikan. Sudah jelas bahwa kita ini bersuku-suku dan berbangsa. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Bugis, ada suku Papua, ya. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Thailand, ada bangsa Cina, ada bangsa Arab. Itu ayatnya sendiri sudah menyatakan begitu. Dan masing-masing suku, masing-masing bangsa mempunyai bahasa sendiri-sendiri, mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri, yang dari sononya, dari Qur'annya itu sudah beda-beda. Tidak harus kita ini satu bahasa, satu agama, satu budaya. Lah kok kadang-kadang ada orang yang maunya itu satu bahasa, satu budaya, satu pakaian gitu ya. Allah sendiri tidak menyatakan seperti itu, kok manusia maunya seperti itu, gimana ya. Dan itu oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo, sangat dihormati. Leluhur kita itu dihormati, ya. Makanya kan sampai Sunan Kalijogo dikenal menggunakan baju takwa, baju yang tanpa kerah gitu ya, ikat kepala, ya. Nah, baju
ini apa lurik ini kan dari ciptaan-ciptaan kreasi-kreasi beliau ya. Karena menghargai kearifan lokal gitu. Jadi kalau masa sekarang kalau berguru pada Sunan Kalijogo, berguru pada kearifan lokal, marilah kita berdakwah dengan bil hikmah, dengan bijaksana, menyuruh kebaikan secara bijaksana, ya, sabar, dan menggunakan metode-metode dakwah, metode komunikasi yang bagus. Dan kita bisa belajar, Wali Songo itu menguasai betul metode komunikasi, menguasai betul kebudayaan, menguasai betul sosiologi, ya, psikologi, dakwah. Jadi semua ilmu yang berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan dikuasai. Di samping itu beliau-beliau juga ada yang menguasai bercocok tanam seperti Makhdum Ibrahim. Itu ahli pengobatan, ahli cocok tanam, ahli pertanian. Beliau mengajarkan orang Jawa itu bercocok tanam secara baik. Dia mengajarkan pengobatan-pengobatan. Ya. Jadi keteladanan. Ada yang berdagang, ya. Tapi juga dulu itu memang luar biasa. Ulama-ulama dulu itu datang menolong orang, mengobati orang, gitu. Kemana-mana datang tidak bisa duduka, masyarakat yang ada masalah, ada keributan, ada bencana, ada apa-apa, beliau datang menolong. Jadi beliau menguasai ilmu-ilmu dakwah dan ilmu-ilmu kelengkapannya. Beliau memberikan suri tauladan yang baik, perilaku hidupnya baik, ya. Tidak masyarakat kita suka minum arak, minum ciu, suka main perempuan waktu itu. Ya, kalau kita lihat kisah-kisah Ken Arok dan lain-lain itu kan perempuan dianggap mainan aja. Tapi beliau tidak, hidupnya baik, sederhana, suka menolong. Ya. Di samping pandai berdakwah. Itulah yang membuat kita sekarang ini harus bersyukur, berterima kasih kepada beliau-beliau karena kita menjadi pengikutnya yang Allahu amin, kita pengikut-pengikutnya yang baik-baik, dimasukkan dalam golongan-golongan yang senantiasa beriman dan beramal saleh. Jadi Gus, jadi fenomena ini juga tidak hanya terjadi di Jawa, ya. Di suku-suku di luar Jawa pun begitu, terjadi akulturasi. Ya. Di Minang, di kaum Melayu itu kan ada ungkapan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Jadi adat ini tidak dibuang, tapi adat ini disesuaikan, dikemas kembali mengikuti syariat, hukum-hukum Islam yang berkiblat pada kitab Quran, kitabullah. Ya. Karena itu kalau di suku-suku Melayu, suku luar Jawa, ada yang namanya tepung tawar, ya, kapur sirih dan lain-lain. Itu kan ada nggak di Timur Tengah, Pak Agus? Nggak ada ya Pak? Ya? Tepung tawar, kapur sirih itu kan nggak ada, ya kan? Ini kita ada, kan? Kalau kita lihat pakaian adat, kalau kawinan orang Palembang, luar biasa indah, ya? Kan nggak semua harus jubah hanya apa? Grombyang-grombyang gitu. Indah. Itulah peradaban gitu. Itu sudah leluhur dari sana ya. Biasanya bagus, pernek-perneknya bagus, sulamanya indah. Ya terus terang kalau kita di Jawa aja kalah itu. Ya, pernek-pernek keseniannya. Itulah peradaban dan itu tidak dibuang oleh ulama-ulama zaman dulu, hanya nikahnya diganti pakai akad nikah. Tapi seni budayanya dihargai. Kemudian upacara-upacara yang lain juga tidak dibuang, tapi diberi makna. Jadi kalau dulu itu orang masang tayub di sini misalnya, masang apa? Kalau orang punya kerja itu kan ada tebu wulung, ada cengkir, ada tarub itu kan. Terus hiasan janur, terus itu dikasih makna.
tebu kalau mau nikah itu mantepin kalbu, gitu. Kalbunya harus apa? Mantap. Janur yang dibikin keris itu orang berumah tangga itu nyengker ke waris, gitu. Jadi diberi makna, tidak dibuang tapi maknanya dimaknai kembali menjadi Islami. Gitu. Jadi saya kira itu tema ini sangat tepat untuk kita berguru pada Sunan Kalijogo dan kearifan-kearifan Nusantara yang lain. Saya kira terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sampak, saya minta siap lagi sebelum nanti Pak Agus. Jadi ada gejala menarik kawan-kawan. Jadi kita pahami begini ya. Kita 3 gelombang tadi saya coba eksplor lagi dari Pak Wi tadi ya. Jadi gelombang pertama ini misalnya contoh, saya beri contoh. Menghasilkan wayang. Wayang itu kan digarap kembali dari cerita-cerita Hindu, digarap, dan sekarang wayang di Jawa itu ceritanya udah beda dengan wayang di India. Itu gelombang pertama. Tapi gelombang kedua menolak wayang. Dulu banyak pesantren-pesantren menganggap wayang itu kejawen. Sekarang masih ada misalnya kiai-kiai yang nggak mau wayangan misalnya, karena dianggap wayang itu lebih Jawa, tidak warisan Islam. Padahal ini warisan dari wali-wali yang kita pahami. Jadi ini gelombang kedua itu menolak gelombang pertama. Gelombang ketiga menolak gelombang kedua, karena gelombang kedua ingin memperbarui diri, ingin memurnikan diri. Gelombang ketiga menganggap lebih murni lagi. Jadi saling tolak ini yang tidak sehat dalam perkembangan di Nusantara ini. Dan kita berguru pada di awal tadi diceritakan oleh Pak Wi, bagaimana metode itu diamini bersama. Bahkan dengan kejadian Syekh Siti Jenar, ketika beliau berbeda pendapat dengan wali-wali lainnya, beliau memilih menarik diri. Oke, Anda jalan, saya jalan. Tidak saling menafikan, tidak saling menghancurkan yang lain. Jadi kearifan-kearifan semacam ini hilang sebenarnya. Jadi ketika tadi contoh ya, kemudian ada kekuatan-kekuatan dari Nusantara itu misalnya, tadi saya sebut sedikit tentang pengaruh Turki yang menyebut kopiah. Tapi sekarang kalau Anda ke Mekah, kalau Anda pakai kopiah hitam kayak gitu, orang akan langsung mengatakan Indonesia, orang Indonesia. Jadi ini sekarang sudah menjadi ciri Indonesia, kopiah hitam itu. Walaupun asalnya pengaruh Turki, tapi sudah menjadi milik Indonesia karena Turki bentuknya nggak seperti ini. Jadi kita punya semangat kreatif sebenarnya ketika mengembangkan Islam itu, tapi sekarang semangat kreatif itu hilang, menjadi letterlek istilahnya, teks sesuai teks, jadi harus sesuai teks. Padahal tidak begitu dalam pernyataan kebudayaan itu. Mestinya kita mampu mengolah semua itu menjadi sesuatu yang milik kita. Ya tadi kan Pak Agus, kalau di Mekah ketemu orang kalau pakai kopiah hitam langsung mengatakan Anda Indonesia. Loh berarti kan sudah menjadi ciri. Dan itu digarap, artinya menjadi. Nah, sekarang kopiah ditinggalkan malah oleh generasi ketiga, gelombang ketiga, bukan cuma udeng atau iket atau belangkon, kopiah pun ditinggalkan, dianggap oh, ini tradisional. Akhirnya nggak punya ciri. Kita bangsa yang tidak punya ciri budayaan apapun. Artinya nggak punya identitas pada akhirnya. Identitas itu memang kita bentuk. Identitas itu bukan berhala, tapi dibutuhkan. Ya, itu yang menjadi apa namanya? Banyak persoalan-persoalan yang nanti kita gali dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Teman-teman Sampak udah siap belum? Kok kosong nih Cik? Iki nek munggahe suwe bayarane tahun ngarep wae. Ngusur ora dibayar kok bayar misan malah. Jadi teman-teman kita sekarang mestinya lebih kemarin misalnya ya kita kembangkan soalnya jangan nyandu ta. Ngaji misalnya. Ngaji ini kan tartil Quran itu kan sebenarnya ya ada qiraatus sab'ah, 7 cara baca Quran itu ya. Itu kan lagunya. Loh, sebenarnya kan batasnya Hajal takok ada kesini saja. Batasnya baca Quran itu apa? Hah? Batas baca Quran itu apa?
Hah? Wakofnya, kemudian apa lagi? Malah ora iso kowe. Hah? Makhraj, tajwid, ya dah? Itu benar semua dah? Artinya kalau itu benar, lagunya apa saja boleh kan? Hah? Enggak, saya tanya, boleh enggak lagunya apa saja? Enggak sama dengan lagunya yang di Mekah, boleh enggak? Hah? Enggak sama yang dengan di Iran, boleh enggak? Lah iya, kenapa kita enggak kembangkan yang kita sendiri? Digawe slendro misalnya. Oh kok guyu lu? Ada baca Quran dengan nada slendro misalnya, atau pelok, boleh kan? Dan itu enggak ngelanggar hak baca. Artinya orang Arab dengar pun paham artinya. Soalnya makhrajnya benar itu. Wakofnya benar, tajwidnya benar kan gitu kan. Sekarang Anda ketemu orang Belanda ngomong Inggris, ngomong bahasa Inggris. Dialeknya kan bukan dialek Inggris, dialek Londo itu. Tapi kan Anda masih tahu artinya, kecuali wong Perancis rada angel dipahami memang. Nek bahasa Inggris, kan omongannya melihat-melihat kayak. Tapi kalau itu jelas, itu kan bisa dipahami. Nah, itu kan harus kita kembangkan kembali di bangsa ini. Dan itu akan menarik. Kalau orang ngaji gini akan tahu, oh iku ngaji nih wong Nusantara. Kan begitu kan? Orang dari mana-mana tahu, oh ini dari Indonesia pasti. Karena nadanya begini. Dulu saya ingat Pak Wi, jadi ketika, ini gilirannya Pak Agus malah mau ke belakang. Oh iya, jadi ketika ada orang baca sholawat dengan nada tertentu, orang tahu, oh ini orang Purwokerto. Soalnya cengkoknya Purwokerto kan beda sama cengkok Jawa pesisiran sini atau Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jawa Solo, Jogja kan. Nah itu kan cengkok itu kan tetap mempengaruhi. Kenapa kita harus hilangkan kekayaan-kekayaan semacam itu? Kita manfaatkan saja kan. Nah itu yang seharusnya menjadi kekuatan kita bersama untuk, oh ayo kita garap lagi Islam, kita garap lagi dakwah ini, dakwah Islam dengan lebih katakanlah lebih bernafaskan kegembiraan katakanlah. Sekarang saya tanya, kalau ada orang adzan di Masjid Pati kemudian adzannya itu pakai slendro, kira-kira akeh wong seneng nggak ning kene? Hah? Aku gak wani aku. Soalnya aku kok slendro jadi pelok malah fales aku nih adzan. Jadi itu akan menarik nggak kira-kira? Akan banyak orang-orang yang tertarik kembali kepada Islam. Nah, sekarang simbol-simbol tadi disinggung sedikit oleh Pak Wi, dipakai oleh agama lain. Karena Anda yang sebagai pemiliknya meninggalkan. Dinggo saiki. Nganggo pakaian surjan begini, dipakai orang lain sekarang untuk berdakwah. Dan mereka pakai. Lah padahal itu warisan kita yang lebih berhak menggarap gitu. Jadi itu yang menjadi PR bersama kita, bahwa ini gelombang keempat itu harus kembali belajar dari semua gelombang dan terutama gelombang pertama, di mana benar-benar menggarap Islam ini dalam semangat budaya yang ada. Itu baru satu sisi loh. Padahal ada sisi sosial, politik, ekonomi, hubungan internasional dan sebagainya yang harus kita hadapi. Tentu saja banyak orang yang tidak suka kalau kita melakukan itu. Ya, teman-teman, lagunya apa lagi?
masa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia jaya. Indonesia jaya. Ya, ini sebelum Pak Agus tambahan sedikit, jadi sebenarnya persoalan semacam ini kan persoalan umum sebenarnya, bahwa agama itu sesuatu yang katakanlah universal. Universal itu bukan berarti seragam. Sekarang menjadi persoalan tentang seragam dan tidak seragam itu. Tapi sebenarnya agama itu kan tidak keseragaman, tapi universal, umum. Jadi bisa berbeda-beda di satu tempat dan tempat lain. Beda itu kan pakai, kenapa ada syariat, yang syariat itu batasnya umum. Anda bisa bermain di, itu pagar paling besar, Anda bisa bermain apa saja di dalam pagar itu. Tidak harus satu bentuk. Tidak harus satu bentuk. Tapi akan orang kan tahu bahwa ini ciri Islam. Jadi agama itu dari dulu kan selalu, bahkan kita lihat dari 25 Rasul pun lengkapnya beda-beda. Cara aplikasi zamannya beda-beda. Sebenarnya kalau kita belajar dari Quran kan, itu dibuka, ruang itu dibuka. Tadi ayat yang disinggung oleh Pak Wi, tentang bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan lain sebagainya. Itu kan juga mengungkapkan hal yang sama. Tapi selama ini kita terjebak bahwa kalau beragama harus koyokai. Padahal tidak hanya satu contoh. Uswah itu Rasul. Kemudian bintang-bintang, sahabat-sahabat. Kemudian selanjutnya banyak sekali uswah. Tapi aturannya tetap sama, cara mengaplikasikan aturan itu yang beda-beda. Jadi kita jangan salah bahwa kalau mau berislam harus pakai pakaiannya harus ini. Itu kan itu cara pandang yang sangat sempit gitu. Apalagi cuma fisik. Karena itu tadi saya singgung sedikit, para ulama-ulama tasawuf
akan menggarap apa saja. Karena dia tahu bahwa semua ini prinsipnya ciptaan Allah. Semua ini hamba Allah. Semua yang ciptakan ini pasti pertama kali untuk Allah pastinya. Walaupun mereka tidak menyebutnya untuk Allah. Maka dikembalikan. Sama kalau saya sering beri contoh, bagaimana orang haji dulu itu kan dari Nabi Ibrahim untuk ke Allah. Tapi ketika sampai ke zaman Rasulullah sudah menyembah berhala. Mengembalikan itu kepada fungsi aslinya. Jadi secara prinsip, justru secara prinsip yang benar itu Anda di Indonesia, Anda berislam secara Indonesia. Bukan cara dalam arti sakar PDW, enggak pakai aturan itu, tapi aplikasinya tadi saya beri contoh dengan contoh-contoh budaya yang banyak tadi. Artinya itu cara kita berislam. Orang Jawa itu kerasa misalnya kalau di Jawa, kerasa nges itu kalau nembang misalnya. Maka dengan cara nembang kan dia nyentuh hatinya. Ada nges, ada keakraban. Karena ini nggone Timur Tengah, Anda nembang ya dianggap iki kok jogetan kan gitu. Jadi akan beda, tapi akan efektif di tempat Anda. Mungkin itu. Kita kan persoalannya banyak hari ini. Termasuk keraton sing kelangan khalifatullah bareng. Jadi ini persoalan kita ini bukan soal ini Cok. Sebenarnya gambarnya besar, tapi kalau kita pecah-pecah akan banyak sekali ya. Ono ratu kok gawe gitu, merubah adat TDW kayak gitu. Itu kan sekarang jadi ribut macam-macam itu ya. Itu banyak hal yang nah ya kopine teka telat. Sing pengunjungnya wis ngopi karepe dhewe-dhewe mau sing ngarep dijarno ngaplo itu. Jadi kita akan minta Mas Agus untuk bicara banyak tentang ini, artinya bagaimana bahwa kita harus kembali belajar ke masa lalu itu, bukan untuk memuja masa lalu, bukan untuk memuja masa lalu, justru karena kita ingin membentuk masa depan yang lebih baik. Monggo Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, nama ba'd. Yang kami hormati Bapak Wiwoho, Habib Anis yang kami muliakan, dan para hadirin sahabat-sahabat sekalian. Tadi sudah banyak diuraikan tentang bagaimana Islam gelombang pertama itu berkembang di Nusantara dengan model dakwah masing-masing. Tapi ada yang perlu kita luruskan dan kita perjelas, ya. Keberadaan Wali Songo yang kemudian sering kita tafsirkan dengan proses pendangkalan penafsiran. Kalau kita lihat film-film tentang Wali Songo, seolah-olah isone Wali Songo itu tarung, ya. Kan pasti ada adegan tarung itu. Memangnya film silat gitu loh, ya. Karena setiap saya melihat film Wali Songo pasti ono tarungi. Ya. Itu merendahkan Wali Songo gitu, cerita itu. Ya. Tapi yang disenangi masyarakat memang tarung-tarung begitu. Ya. Yang perlu kita luruskan, Wali Songo ketika melakukan pengembangan Islam di Nusantara, ya, itu dakwah Islam di Nusantara terhambat 800 tahun, tidak bisa diterima penduduk pribumi, ya, nggak bisa masuk Islam itu. Kenapa? Islam pertama kali dibawa saudagar Timur Tengah itu abad 6 Masehi. Tahun 674 sudah ada saudagar Islam datang ke kerajaan Kalingga, ya, dan itu dicatat oleh dinasti Tang. Tapi Islam tidak berkembang, ya. Pribumi tidak memeluk Islam. Abad 12 Marco Polo datang dari Cina
ke Italia lewat laut, singgah di Perlak, dia hanya melihat kota Perlak dihuni orang-orang Cina beragama Islam, penduduknya bukan Islam. Itu kesaksian orang yang hidup masa itu, ya, tahun 1292. Cheng Ho juga datang ke Jawa, di Tuban dia nemukan penduduk Cina Muslim, ya. Gresik ada Cina Muslim, Surabaya ada Cina Muslim. Itu tahun 1405. Ya. 1405. Ya. Kunjungan Cheng Ho yang ke-7, dia membawa Mahuan. Mahuan mencatat sepanjang pantai utara Jawa yang Muslim penduduk Cina. Ya. Ada sebagian orang dari Timur Tengah Muslim. Ya. Penduduk pribumi kafir kabeh. Ya. Itu kesaksiannya tahun 1433. Mahuan mencatat begitu, ya, seorang Muslim. 800 tahun Islam ditolak di sini. Baru zaman Wali Songo. Ya, 7 tahun setelah kepergian Cheng Ho, tahun 1440 Sunan Ampel baru datang. Dan beliau menikah, punya putra. Tahun 1470-an Wali Songo baru dibentuk, dakwah bareng-bareng. Ya. Masa itu adalah masa runtuhnya Mojopahit. Kenapa runtuh? Perang, rebutan kekuasaan. Ya. Itu dari satu generasi ke generasi perang. Nah, di Jawa tidak mengenal istilah kalah, nggak ada itu kalah. Jadi menang atau mati, jaya atau pralaya, jaya atau parastra, mati, nggak ada istilah kalah. Akhirnya bunuh-bunuhan, satu saudara saling membunuh. Kenapa? Namanya kekuasaan kok. Ya, di situ. Nah, kekuasaan ini memang nggak kenal saudara, nggak kenal bapak, nggak kenal anak. Ya. Ambisi berkuasa bisa membunuh segala-galanya. Ada yang ngikuti cerita abad kejayaan Raja Sulaiman di ANTV? Ada? Iya kan? Itu sejarah sebetulnya menceritakan Sulaiman Al-Qanun. Ya, yang beliau hidup itu sejaman dengan Sunan Kalijogo, ya, sejaman dengan Sunan Kudus, ya, Wali Songo generasi ketiga, itu zaman Sulaiman Al-Qanun. Itu dalam cerita aslinya nanti, ya, apakah itu sesuai atau enggak. Dia punya anak putra mahkota Mustafa, ya, tapi dia punya anak lagi yang namanya Mehmet, punya anak lagi namanya Bayasid, punya anak lagi namanya Salim, Mihrima, dan seterusnya. Itu nanti putra mahkota namanya Mustafa akan membunuh adiknya yang namanya Mehmet, bunuh. Ya. Kenapa? Dia merasa ini bahasa bisa menyaingi saya. Ya. Sulaiman marah, untuk apa kamu membunuh adikmu? Gitu. Akhirnya apa? Ganti Sulaiman membunuh Mustafa. Jadi anaknya juga dibunuh, saudaranya dibunuh, anaknya dibunuh. Cerita itu arahnya ke sana. Kalau mengikuti sejarah yang benar. Ya. Setelah Sulaiman mati, muncul anaknya yang namanya Salim, anaknya yang nomor 4. Dia muncul, saudaranya yang namanya Bayasid itu dibunuh sama dia, termasuk istrinya, anak-anaknya dibunuh semua. Dia jadi raja tunggal. Nggak ada yang akan merampas kekuasaan saya. Wah, itu namanya kekuasaan. Ya, cerita itu ngeri itu sebetulnya. Ya. Mojopahit juga begitu, bunuh-bunuhan, habis. Ya. Itu sebabnya salah satu putra Mojopahit yang keturunannya sampai sekarang masih banyak, itu namanya Aryo Damar. Dia dibuang oleh Mojopahit ke Palembang. Ya. Tapi justru selamat, kenapa? Dia lepas dari perebutan suksesi di pusat Mojopahit.
Disitulah segala yang ada di Mojopahit terbengkalai karena perang tidak pernah selesai. Mojopahit yang luas jadi daerah kecil-kecil. Kerajaan-kerajaan kecil sak kecamatan-kecamatan itu. Termasuk Demak itu kecil dulu awalnya, semuanya. Karena itu zaman Trenggono baru dilakukan penaklukan ulang. Proses itu. Nah, di tengah keruntuhan itulah Wali Songo dakwah Islam tapi juga mewarisi dan mengembangkan peradaban yang sudah ada. Ya. Kita ambil contoh pengetahuan tentang ilmu matematika, astronomi. Itu realnya dibangun pengetahuan tentang sistem kalender. Ya. Kalender Jawa itu dibangun tahun 78 Masehi. Sekarang usianya 1948. Ya. Ada dua jenis kalender. Satu Condro Sengkolo dengan menggunakan siklus bulan dan Suryo Sengkolo dengan menggunakan siklus matahari. Zaman Wali Songo ini diubah, disempurnakan, bukan diubah tapi disempurnakan. Nama-nama yang Hindu diganti Islam. Hari, ya, Radita, Soma, Anggara, Buddha, Sukra, Respati, Sukra, Sanesara. Diganti, Radita diganti Ahad, Soma diganti Senin, ya. Anggara diganti Selasa, Buddha diganti Rabu, ya. Respati diganti Kemis, Sukra diganti Jumat, Sanesara diganti Sabtu. Ini zaman Wali Songo. Ya. Jadi zaman dulu nggak mengenal Senin, Selasa, Rabu itu bahasa Arab itu. Zaman Wali Songo. Ya, gitu. Bulan diganti, Kasa, Karu, Katigo, Kapat, Kalimo diganti. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruwa, Poso, Sawal, Selo, Besar. Bahasa Arab itu. Zaman Wali Songo. Sebelum itu tidak ada. Ya. Satuan hari dalam satu minggu. Ya. Jadi satu minggu itu 7 hari. Itu dihitung dalam satu satuan wuku. Ya. Ada 30 wuku, mulai Sinto sampai Watu Gunung. Siklusnya 210 hari. Untuk apa ini? Ya, supaya perhitungan itu lebih akurat. Gitu. Tahun dikasih nama. Itu zaman Wali Songo. Nanti baru disahkan secara formal sebagai hukum Sultan Agung. Ya, tapi sudah dirintis zaman Wali Songo. Tahun itu dikasih nama, tahun Alif, tahun B, tahun Dal, Jimawal, ya, tahun Ehe, Jimakir, tahun Wawu, ada 8 tahun. 8 tahun ini dihitung satu satuan, namanya Windu. Ya, itu zaman Wali Songo, sebelum zaman Wali Songo tidak ada itu. Ya. Windu itu ada 4, Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sancoyo, Windu Sangoro. 4. 8 kali 4 siklusnya 32 tahun. Itu penyempurnaan zaman Wali Songo. Disahkan zaman Sultan Agung. Ya, jadi itu salah satu cara, oh ternyata Wali Songo mengembangkan ilmu pengetahuan tentang astronomi, matematika, dan yang sebelumnya tidak ada. Sampai sekarang masih digunakan, hitungan orang-orang itu masih digunakan. Jangan mau coba tidak kenal. Ilmu nujum itu dikembangkan. Ya. Sampai sekarang kita kenal primbon itu zaman Wali Songo, zaman Mojopahit tidak ada primbon. Wali Songo. Ya, pengetahuan. Teknologi
yang disebut metalurgi, pengecoran logam. Itu dikembangkan zaman Wali Songo. Mojopahit ngecor keris pusaka, mulai muncul bentuk baru. Keris ada luknya, zaman dulu tidak ada luk. Ya, kalau ada keris pakai luk itu berarti keris baru. Ya, jadi dulu kerisnya lurus-lurus, pakai luk. Ya, kenapa pakai luk? Teknologi enak. Kalau perang, uang ditusuk, gak usah dienggak-enggok, menggok dewi. Ya. Teknologi itu. Ya. Itu baru belakangan muncul teknologi. Mojopahit dalam teknik metalurgi pengecoran logam, Mojopahit sudah mampu mengecor meriam. Ya. Jadi di Metropolitan Museum itu di New York ada meriam bikinan Mojopahit tahun 1380. Disimpan di sana, kita malah nggak punya. Ya. Tapi meriam zaman Mojopahit itu digunakan menyambut raja datang, itu penghormatan 3 kali di Sumat. Ada keluarga raja kawin misalnya, ya itu bisa dibaca di Kidung Panji Wijaya Krama, itu ada. Untuk penghormatan pengantin dinyalakan meriamnya. Der. Ya. Zaman Wali Songo meriam dikembangkan dengan ukuran lebih besar, diperdagangkan sebagai senjata untuk perang. Ya. Pusat pengecorannya ada di Jeporo, ya. Sebagian lagi di Palembang. Ya. Karena yang mengembangkan itu adiknya Raden Patar, namanya Raden Kusen Adipati Terung. Itu yang mengembangkan teknik itu. Ya. Jadi itu dalam cerita nanti ketika Malaka diserang oleh Portugis, ya, saya juga informasi baru tahu belakangan setelah membaca cerita D'Albuquerque menaklukkan Malaka. Ketika Portugis di bawah D'Albuquerque datang ke Malaka, dia mau membebaskan anak buahnya yang ditawan oleh Sultan Malaka. Anak buahnya menulis sebuah surat memperingatkan D'Albuquerque, Tuan jangan coba-coba mendekati benteng Malaka dan melakukan penyerangan. Kenapa? Karena benteng Malaka dilengkapi, ya, ribuan meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Benteng Malaka itu diperkuat sekitar 20.000 tentara bayaran dari Jawa. Ya. Rupanya D'Albuquerque, ya, Alfonso D'Albuquerque ini nggak percaya. Ya. Akhirnya dia mendekati benteng Malaka, dari lepas pantai ditembak benteng Malaka dari pantai. Langsung begitu ditembak membalas dia. Itu langsung ratusan meriam meledak, langsung rusak kapal itu, pulang dia kembali. Itu artinya Portugis ketika datang pertama kali Malaka sudah dilengkapi meriam, ya, dan itu didatangkan dari Jawa menurut catatan itu. Ya namanya Portugis gak kekurangan akal dia. Ya, dia tahu gak bisa mendekati benteng Malaka dengan kekuatan meriam begitu banyak. Akhirnya dia nyuruh seorang mata-mata, ya, prajurit bayaran dari Jawa, kasih tawaran bayaran yang lebih tinggi supaya mihak kita. Itu ada di laporan Portugis itu semua. Akhirnya ada 500 orang prajurit Jawa yang menerima bayaran dari D'Albuquerque dengan tugas cuma satu, kalau kapalnya mendekat jangan nembak. Akhirnya betul, serangan pertama bulan Juli, serangan kedua bulan Agustus, tanggal 23 Agustus tahun 1511. Sudah mendarat di benteng itu, jatuh Malaka, diserang Portugis.
Dan hasil dari catatan itu, Portugis merampas 2000 meriam ukuran besar, 3000 meriam ukuran kecil, ada 5000 meriam yang melengkapi benteng Malaka. Portugis itu bukan kita malah nggak punya catatan kalau kita pernah bikin meriam. Ya, kan itu didatangkan dari Jawa, dicor di Jeporo. Ya memang begitu. Ya. Nah, setelah Portugis menguasai Malaka, Adipati Unus dari Demak sempat nyerang. Kapalnya juga dilengkapi meriam karena memang bikin meriam. Ya. Nah itulah gagal, tapi dilanjutkan. Aceh nyerang Malaka, kerajaan Siak, Kampar semua, dan terakhir Ratu ini siapa? Ratu Kalinyamat itu koalisi dengan kerajaan-kerajaan di Palembang dan seterusnya untuk secara periodik nyerang Malaka. Akhirnya apa? Portugis tidak berani menginjakkan kaki ke Sumatera maupun ke Jawa karena tahu masa itu zaman Wali Songo, teknologi mereka sudah tinggi. Bertempur sama-sama meriamnya, tapi jumlah orangnya kan lebih banyak orang Indonesia dibanding mereka. Akhirnya tidak berani menginjakkan kaki ke Sumatera maupun Jawa. Tahun 1522 ketika Portugis berusaha mendarat di Jakarta, Sunda Kelapa, ya dihadang sama Fatahillah. Ya. Dihadang di situ. Armada yang dipimpin Francisco de Sá dihancurkan balik. Ya, gitu. Serangan kedua akan dilakukan. Tapi begitu tahu akan mendarat lagi ke Jakarta, ya, klasi-klasinya memberontak. Akhirnya gagal. Kenapa? Terjadi pemberontakan di kapal. Klasinya takut kok. Ya. Kita balik lagi sudah kalah kok balik. Ya. Akhirnya terjadi pemberontakan, gagal lagi. Teknologi dikembangkan. Zaman Wali Songo. Termasuk wayang. Ya. Wayang itu nggak ada gamelan kenong ini. Zaman Majapahit. Ya. Gambang itu nggak ada. Gender nggak ada. Gong itu cuma satu aja. Sama saron itu. Zaman Majapahit itu sama kendang. Seruling itu zaman Wali Songo dikembangkan. Wayang. Ya. Seluruh sarjana Belanda menyatakan wayang itu bikinan para penyebar Islam. Zaman Majapahit nggak ada. Kayak itu format gambarnya beda. Itu. Sebagai seni pertunjukan. Zaman Majapahit mulai muncul ciri-ciri kesenian rakyat. Jaran kepang. Itu Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus itu pertama kali yang memperkenalkan itu. Majapahit nggak mengenal, nggak ada tradisi seni rakyat itu nggak dikenal zaman Majapahit. Seni itu keraton semua. Ya, gitu. Reok macam-macam itu zaman Islam. Nanti ada sintren, ya, macam-macam itu kesenian rakyat. Itu dimunculkan zaman Islam. Dalam segi sastra misalnya, zaman Majapahit hanya ada 2 jenis sastra, yaitu kakawin, ya, menyadur kawya-kawya Sansekerta menjadi Jawa kuno, kakawin namanya. Yang kedua kidung. Ya. Ini kalau orang tidak menguasai bahasa Kawi, ya, tidak begitu paham bahasa Sansekerta, nggak bisa baca itu nggak bisa, apalagi nulis kakawin, nulis kidung nggak bisa, sangat sulit. Zaman Wali Songo muncul fenomena baru, tembang. Tembang itu dibagi 3, tembang gede, ya, bentuknya metrumnya girisa, tembang tengahan, tembang alit, ya, mocopat. Orang bisa paham.
Ya, kalau nggak bisa tembang gede girisa yang sulit, ya sudah. Dibawa yang gampang. Apa? Pucung itu gampang nyanyian. Ya, itu untuk anak-anak. Sinom, mijil itu yang gampang-gampang, tembang alit itu gampang dibaca. Sudah itu. Mencopat dan terakhir paling bawah siiran. Itu zaman Wali Songo. Sebelum itu enggak ada. Pengembangan teknik desain pakaian batik itu zaman dulu warnanya cuma coklat dan hitam. Jenisnya batik kawung. Itu zaman kuno, zaman Majapahit sudah ada. Begitu zaman Wali Songo, terus ada batik Sidomukti, Sidoluhur, ya. Parang kelitik, parang, wah macam-macam jenisnya. Mengembangkan peradaban di situ. Apapun dikembangkan oleh Wali Songo. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Teknik membuat kapal ukuran besar itu dikembangkan bagaimana untuk ngangkut padi kapal yang agak besar, ya beratnya sampai 800 ton. Itu muncul zaman awal-awal Wali Songo. Gitu. Jadi orang-orang zaman dulu begitu. Aksara Jawa zaman Majapahit itu sulitnya bukan main. Akhirnya apa? Beberapa huruf diganti oleh Wali Songo. Ya. Kenapa? Sangat sulit hurufnya. Ganti yang lebih sederhana. Huruf so, huruf po yang itu diganti. Ya. Tapi secara umum tidak. Seluruhnya sama, pembacanya sama. Ya. Jadi peradaban itu betul-betul menjadi sesuatu yang baru. Ya. Sesuatu yang baru. Ilmu nujum itu dikembangkan sedemikian rupa, masyarakat Jawa senang. Ya. Model macam-macam pitungan itu zaman Wali Songo itu. Sebelum itu enggak. Ya. Jadi ini peradaban ilmu sosial, ya, ilmu politik diajarkan zaman Wali Songo. Ya. Psikologi, ada pengetahuan namanya ilmu, sekarang namanya ilmu fisionomi, ilmu ciri fisik manusia, ya, fisionomi. Namanya katuranggan. Ya. Orang kalau hidungnya seperti ini, wah kriminal. Ya. Perempuan kalau alisnya model begini, suka nyeleweng. Itu ada semua. Ya. Baru tahun 1920 dikembangkan psikologi namanya Lambruso. Itu nanti akan ada psikologi kriminalitas. Baru 1920-an Barat baru mengembangkan fisionomi itu abad itu. Aku zaman Wali Songo abad 14, bayangkan. Jadi ini semua dikembangkan, pengetahuan itu masyarakat bisa. Bagaimana Islam disampaikan itu masyarakat paham. Ibadah tidak digunakan nama sholat, tapi sembahyang, menyembah yang. Tempat sembahyang bukan di musola, tapi langgar, dari kata-kata sanggar zaman dulu. Tidak makan, tidak minum, tidak pakai nama saum, tapi upawasa, dari kata-kata puasa. Itu disampaikan betul oleh Wali Songo. Cara-cara yang sangat persuasif, ya. Nggak ada itu konflik-konflik itu. Kenapa? Dan Wali Songo berani jamin, sapa sing mlebu Islam bakal mlebu swarga. Padahal aslinya kan Islam nggak ada jaminan kan? Ya. Mana ada ayatnya? Sapa sing salate sregep mlebu swarga? Nggak ada. Ya. Salat ae diancam fawailul lil musholin kok. Ya. Sembayang iso mlebu neraka wel. Ya.
Tapi Wali Songo mengatakan wong Islam ya, sing wis maca syahadat, khitan, gelem sunat, selamatan, iku wis Islam mlebu swarga. Tapi tidak sekedar menjamin, enggak Wali Songo. Tapi membentuk nilai, aturan. Masyarakat tidak diperkenankan menyebut nama orang mati dengan kata-kata jelek. Tidak boleh menyebut orang mati dengan gelar-gelar yang jelek. Gelarnya harus baik. Sopo ae wong sing nyebut almarhum sapa? Ya. Kudu nganggo gelar Suwargi atau Jenati. Suwargi Pak Narto, Jenati Pak Joyo. Jenati dari kata-kata Janati. Ya. Ahli swarga. Ya. Itu toto kromo. Jadi siapapun menyebut iki ahli swarga. Oh, Suwargi Pak Joyo, Suwargi Pak Noto. Itu sudah nggak boleh. Pak Noto itu terkenal wong jahat, bakhil. Langsung masyarakat nyebut, oh jahanam Pak Noto. Wah, nggak boleh. Dianggap itulah. Jadi toto kromo, akhirnya semua mengatakan wong sing mati mlebu swarga, ahli surga. Jadi caranya halus sekali model itu. Tidak seperti sekarang. Ya. Sopo sing gak sembayang neraka. Ketemu ae wis, oh ahli bid'ah neraka gitu. Wah, sing dijanjekno neraka terus ya wedi kabeh masyarakat. Jadi itu zaman dulu model dakwanya seperti itu. Ya. Dan Wali Songo itu memang lokal, yang dikenalkan itu kata-kata lokal. Karena kalau kita membaca naskah-naskah Demak, ya, naskah zaman Pajang sampai Mataram, Allah itu disebut dengan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Manon, ya, dengan Sang Hyang itu. Nah ini kalau ketemu orang Islam gelombang ketiga kan ya, loh ini dewa apa meneh gitu. Ya, memang modelnya begitu. Jadi tauhid itu yang dipentingkan. Memang ulama-ulama tasawuf dulu yang berkembang itu, bukan fikih. Fikih itu belakangan. Ya, gitu. Jadi semua hukum disampaikan sebagai realita kehidupan. Hukum waris ya, itu sederhana penetapan itu. Wong wadon sak gendongan, wong lanang sak pikul. Ucapan itu sudah tidak disebutkan. Iki hadisnya nggak ada. Dan masyarakat ya tunduk, wong sing ngomong wali. Artinya laki-laki itu 2 kali perempuan. Modelnya begitu. Ya. Nanti panen, kerja orang bantu. Seketika pulang sore selesai, upahnya dibawa pulang masing-masing. Itu kan sabda Rasul. Bayarlah keringat upah sebelum keringatnya kering. Dalam praktek kehidupan. Wene ono mangan wong kang kaliren. Wene ono ngombe wong kang ngelak dan seterusnya. Wene ono teken wong kang wuta, itu diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 1970-an ya, saya masih SD waktu itu. Di kota Surabaya itu di jalan-jalan besar. Ya, depan rumahnya orang itu pasti ada kendi. Ya itu orang minum. Itu warisan Wali Songo zaman dulu. Gitu. Tahun 70-an. Sekarang tahun 80-90 sudah hilang. Sekarang nggak ada. Dulu masih ada. Ya, zaman Wali itu memberikan minum orang di jalan, tidak perlu minta-minta ke karena kehausan minum aja karena banyak orang itu. Ya. Nah ini peradaban zaman dulu berkembang zaman Wali Songo.
Ya, dan itu menyebabkan Portugis tidak berani menginjakkan kaki ke Jawa dan Sumatera, ya, karena teknologinya sudah maju. Ya. Belanda aja ketika membangun benteng di Batavia, ya, Sunda Kelapa, atas izin Sultan Banten, 2 kali digempur Sultan Agung kok. Ya. Nggak berani macam-macam. Itulah nanti akan muncul gelombang kedua, ya, yang menolak konsep yang diajarkan Wali Songo. Ya. Wali Songo itu menulis semua pelajaran Islam dengan tulisan Jawa Honocoroko. Saya belum pernah menemukan, ya, tulisan sejaman Wali Songo menggunakan huruf Arab Pegon. Tidak ada. Ya. Tulisan suluk wucil yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang, ya Honocoroko. Suluk linglungnya Sunan Kalijogo, Kidung Purwojati, semuanya ditulis huruf Jawa. Belakangan muncul ditolak. Semua yang tidak ditulis dalam huruf Arab artinya ini warisan zaman Hindu, zaman Mojopahit. Akhirnya ilmu yang dikembangkan Wali Songo gak berkembang. Sing berkembang ilmu fikih. Nah disitulah Belanda datang, nggawa bedil sak meriemi, ya, karo kiai-kiai didalili dalil fikih. Londo didalili, dibedil, itu penjajahan awal itu. Kenapa? Tidak meneruskan ilmu pengetahuan yang diajarkan Wali Songo. Ya. Dipikir nek wis dalil fikih ngono wis menangan. Londo. Oh kafir ya. Didalili. Dalil ya dipedili ya. Itu habis itu betul-betul kita itu terjajah betul pasca Wali Songo. Kenapa? Naskahnya nggak ada yang mempelajari. Orang-orang di pesantren-pesantren tidak bisa lagi baca Honocoroko. Ya, memang faktanya begitu. Ini yang harus jadi pelajaran. Malah apa? Misionaris dan orientalis mengumpulkan tulisan Wali Songo, dikumpulkan oleh mereka, dipelajari. Ilmu kimia, membuat bahan-bahan apa, mereka pelajari. Kita nggak punya.